Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hania Fiza, mahasiswa Universitas Maritim Raja Al Haji. Di sini saya ingin mewawancara Ibu mengenai pembelajaran berbasis TEK di sekolah SMP Negeri 1 Bintang ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelum itu, boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Juina Foni Astuti. Kebetulan saya di sini mengajar bahasa Indonesia jenjang 7 dan 8. Ya, saya mengajar 5 kelas. Baik, untuk tidak berpanjang waktu ya Bu, langsung saja ya Bu. Yang pertama, dari mana biasanya Ibu mendapatkan referensi atau inspirasi teks yang digunakan dalam pembelajaran itu? Biasanya saya mengambil referensi itu ada yang dari buku dan dari internet sih sebagian. Tapi kebanyakan internet ya. Apalagi sekarang udah digital. Iya, zaman digital banget ya. Apakah Ibu pernah membuat atau menciptakan teks sendiri untuk diajarkan kepada siswa? Pernah membuat, tergantung materi yang diajarkan apa ya, itu kan bisa buat teks sendiri. Itu ada nggak? Contohnya itu apa? Bisa kayak teks narasi ya. Nah, kita kan kebanyakan teks narasi yang ada di contoh kita ambil soal ujian aja ya. Soal ujian itu biasanya ada teks narasi. Mereka itu kebanyakan membuat teks narasinya itu dengan daerah-daerah luar. Nah, sementara anak kita kan nggak tahu di daerah luarnya seperti apa. Nah, itu saya mengubah dengan teks narasi yang ada di daerah kita sendiri. Lebih ada unsur maritimnya itu. Iya, benar sekali. Kan sekarang juga saya lihat buku paket itu kayak jarang menggunakan contohnya kayak pahlawan kita, Raja Ali Haji itu kan budaya pun juga jarang. udah kurang ya Bu ya, kurang. Bagusnya kayak dari daerah kita sendiri. Bisa Ibu ceritakan bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang digunakan saat mengajarkan berbagai jenis teks pada siswa? Yang pertama itu kita harus memberi pengenalan dulu nih jenis-jenis teks itu apa saja kepada siswa gitu kan. Nah, pengertiannya dan tentu kita juga harus ada juga pendekatan juga ada otomatis ke siswa nih, karakteristik siswa ini seperti apa sih, apakah dia suka menyukai teks yang berjenis seperti apa gitu. Nah, tentu itu menjadi strategi saya juga agar mereka bisa memahami teks yang saya buat nanti. Menurut pengamatan Ibu ini, bagaimana kemampuan siswa dalam memahami dan membaca beragam jenis teks sejauh ini, Bu? Mereka untuk membaca dan memahami itu agak tergolong mampu, cuma tidak begitu bisa karena mereka bisa membaca tapi tidak bisa memahami, kebanyakan seperti itu ya. Sekarang pun literasinya juga kurang. Iya, benar sekali. Selanjutnya, jenis teks apa yang paling menarik perhatian siswa dan jenis teks yang cenderung dikurang diminati siswa? Kalau yang banyak diminati itu ya biasanya teks deskripsi, narasi itu yang banyak diminati. Kalau yang kayak teks-teks persuasif itu agak kurang sih karena dia tidak terlalu banyak ya teksnya ya, singkat gitu kan, jadi mereka agak kurang sih. Apa alasan dibalik ketertarikan atau ketertarikan siswa terhadap jenis teks tersebut? Mungkin karena mereka malas membaca atau malas mengartikan teks tersebut kali ya, itu jadi mereka kurang tertarik di situ. Selama proses pembelajaran nih Bu, permasalahan apa saja Bu yang sering muncul dari siswa ketika memahami teks? Ya, itu tadi masalahnya, mereka malas literasinya itu, malas membacanya, jadi otomatis membacanya bisa, memahami teksnya nggak bisa. Itu yang permasalahan besar sekali sih menurut saya. Bagaimana cara siswa untuk mencoba mengatasi kesulitan mereka Bu dalam memahami bacaan? Kan seperti yang dibilang tadi, dia membaca bisa, cuma untuk memahaminya itu sulit. Itu bisa diterapkan dengan teks dalam bentuk audiovisual gitu ya. Itu lebih nyambung mereka gitu. Seperti kayak menonton gitu ya. Bener, jadi mereka lebih fokus gitu, bisa paham. Bener sekali. Apa saja langkah atau pendekatan yang Ibu ambil untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan membaca dan memahami teks? Kalau langkah yang saya ambil tadi saya melakukan pendekatan dulu ke siswanya, menanyakan masalahnya di mana, apa yang bikin dia tidak memahami teks tersebut, terus kesulitannya apa. Tapi kebanyakan kesulitan dari mereka itu adalah dalam menemukan arti dari kata tersebut sih, misalnya kayak diksinya agak susah diartikan itu apa. Nah, jadi mereka jadi males gitu membaca kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh mereka.
Jadi kita harus pendekatan dulu kan, mereka suka gaya bahasa seperti apa sih, tipe bahasanya seperti apa. Terakhir ya Bu ya. Berdasarkan pengalaman mengajar Ibu nih, seperti apa bentuk teks yang sebaiknya dikembangkan ke depannya agar lebih efektif dalam membantu siswa memahami bacaan Bu? Yang harus dikembangkan ya, Iya. lebih ke teks yang apa ya, kayak teks visual gitu ya, itu kayak lebih harus dikembangkan sih. Bagi siswa mungkin kurang bacanya, kurang minat membaca. Iya, kalau kayak gitu kan mereka walaupun mereka malas baca tapi setidaknya mereka mendengar Iya, gitu ya, melihat. melihat juga gitu kan, itu sih itu sih kayaknya lebih efektif untuk mereka ya saat ini. Itu saja Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Ibu telah bersedia saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.